meminta tanda untuk mengetahui kehendak Allah? Dapatkah seorang Kristen meminta tanda seperti di dalam kisah Gideon? Pernahkah Anda merasa ragu dan meminta tanda dari Tuhan seperti yang dilakukan Gideon? Apakah permintaan tanda tersebut mencerminkan iman atau keraguan kita? Dalam episode kali ini, kita akan mengeksplorasi kisah Gideon dan bagaimana pandangan Alkitab mengenai permintaan tanda. Apakah Tuhan masih memberikan tanda-tanda hari ini? Ataukah kita dipanggil untuk beriman tanpa perlu bukti fisik? Ajaran Alkitab tentang orang Kristen yang meminta tanda seperti Gideon dapat ditemukan dalam berbagai bagian Alkitab, dan melalui pemahaman teologis yang lebih luas, kita akan mengetahui apakah layak seorang Kristen meminta tanda baru kemudian bertindak. Mari kita gali bersama. Kisah Gideon ditemukan dalam Hakim-Hakim pasal 6-8. Ketika Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian, dia meminta tanda dari Tuhan untuk meyakinkan dirinya bahwa memang Tuhan yang berbicara kepadanya. Kita bisa baca ini di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36-40. Gideon meminta tanda dengan meletakkan bulu domba di tempat pengirikan dan memohon agar hanya bulu itu yang basah oleh embun, sementara tanah di sekitarnya tetap kering, dan sebaliknya juga pada hari berikutnya. Kita perlu memahami apa maksud kisah-kisah di Alkitab dituliskan untuk kita. Ketika kita membaca kisah-kisah Alkitab, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kisah-kisah itu memberikan peringatan untuk diperhatikan atau contoh untuk diikuti? Apakah Gideon yang meminta tanda itu adalah contoh bagi semua orang Kristen untuk diikuti, ataukah ini adalah bukti kurangnya iman? Alkitab menceritakan kepada kita tentang ada sisi baik dan juga ada sisi buruk dari karakter seorang Gideon. Yang pertama dari kebaikannya, dia adalah seorang yang rendah hati. Dia mengatakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 bahwa dia adalah yang paling tidak signifikan di dalam keluarganya. Lalu kemudian dia juga adalah orang yang taat kepada Tuhan. Gideon melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya menurut Hakim-Hakim 6 ayat 27. Dia juga mengalami kuasa roh Allah. Hakim-Hakim 6 ayat 34 mengatakan bahwa hinggaplah roh Tuhan ke atas Gideon. Dia juga adalah seorang ahli strategi yang cerdik menurut Hakim-Hakim 7 ayat 16-18. Dan dia adalah seorang yang diplomatis menurut Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1-3. Namun seorang yang memiliki kelebihan ini juga memiliki beberapa sisi negatif. Gideon tidak puas dengan mujizat pertama, yaitu bulu domba yang basah dengan tanah di sekelilingnya yang tetap kering. Itu sebabnya dia meminta mujizat yang kedua dan yang lebih sulit, yaitu bulu domba yang kering di atas latar belakang tanah yang basah. Sepertinya Gideon sendiri tahu bahwa apa yang dia minta kepada Allah ini salah. Oleh karena dia berkata kepada Tuhan, "Janganlah engkau marah atau murka kepadaku." Gideon menunjukkan keberanian yang besar dan melayani Tuhan dengan setia dalam banyak hal. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Seluruh kisah dari Gideon diceritakan di dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Mari kita lihat pandangan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang meminta tanda. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa contoh lain di mana orang-orang meminta tanda dari Tuhan dan Tuhan mengabulkan permintaan tersebut. Namun ini seringkali terjadi di dalam konteks di mana iman mereka lemah atau mereka membutuhkan penguatan ekstra dari Tuhan. Sementara itu di dalam Perjanjian Baru, Yesus seringkali mengkritik orang-orang yang meminta tanda sebagai bukti iman. Di dalam Matius 12 ayat 38-39, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi mereka meminta tanda dari Yesus
Dan Yesus menjawab, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Masalah iman dan kepercayaan. Yesus mengajarkan pentingnya iman yang tidak bergantung pada tanda-tanda fisik. Dalam Yohanes 20 ayat 29, Yesus berkata kepada Thomas yang meragukan akan kebangkitannya. Dia katakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka itu tetap percaya." Kita juga percaya kepada yang disebut tuntunan Roh Kudus. Dalam konteks kekristenan masa kini, kita meyakini bahwa Roh Kudus memberikan tuntunan dan penghiburan kepada orang percaya. Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, orang Kristen diajarkan untuk hidup dalam iman dan mempercayai pimpinan Roh Kudus tanpa selalu memerlukan tanda-tanda secara fisik. Di sini juga diperlukan keseimbangan dan hikmat. Memang meminta tanda tidak sepenuhnya salah. Tetapi orang Kristen diajarkan untuk tidak bergantung pada tanda-tanda sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan keyakinan akan kehendak Tuhan. Melalui hikmat, melalui doa, melalui firman Tuhan, dan bahkan nasihat dari sesama orang percaya, ini juga penting dalam mencari kehendak Tuhan. Kesimpulannya, sementara kisah Gideon menunjukkan bahwa Tuhan dapat memberikan tanda sebagai penguatan iman, ajaran Perjanjian Baru lebih menekankan pentingnya iman yang teguh tanpa selalu memerlukan tanda-tanda fisik. Orang Kristen dianjurkan untuk mencari pimpinan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan Alkitab dan tuntunan Roh Kudus, serta mempercayai Tuhan di dalam segala situasi. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.